نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع الأولياء والعلماء ولأساتذتنا ومعلمينا خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ عبد الصمد الفالمباني لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Puja dan puji syukur kembali sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam semoga dapat kita perbanyak haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih bulan Syawal, ulun banyak-banyak mohon ampun dan maaf atas segala kekhilafan. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima, doa kita dikabulkan oleh Allah, segala dosa kita diampuni, dan kita tidak diberikan kecuali kebaikan dunia dan akhirat. Kita akan melanjutkan kajian kita. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dairaini amin. Faslun fi bayanil wirdi tsani wa huwa ma baina tulu'i syamsi ila dhahwatin nahari. Pasal yang kedua pada menjelaskan wirid, cara mengisi waktu ibadah dengan waktu antara terbit matahari hingga waktu duha. Yang pertama dari terbit fajar sampai timbul matahari. Intinya dua, diisi dengan berzikir dan diisi dengan berfikir. Waktu bagian pertama dari terbit fajar subuh sampai terbit matahari, isinya dua, berzikir dan berfikir. Berzikir dengan segala macamnya, berfikir bukan memikirkan apa yang akan aku kerjakan hari ini, bukan, tapi berfikir tentang kekurangan diri dan cara memperbaiki diri. Baik. Kemudian masuk pada bagian yang kedua, yaitu waktu tadi dari terbit matahari sampai waktu duha. Petunjuknya adalah waktu duha itu yakni daripada terbit matahari segala hingga 1/4 hari itu sekira-kira lalu 3 saat daripada terbit matahari itu. Karena sehari semalam itu 24 saat atau 24 jam. Waktu duha di sini disebutkan adalah ketika matahari naik setinggi setombak, itu waktu duha. Sebelum waktu duha itu namanya waktu isyraq. Kalau duha mataharinya sudah tinggi,
setinggi galah, setombak. Kalau sebelumnya pas matahari awal muncul, ini namanya isyraq atau syuruk. Istilah lainnya tulu'. Tulu' itu terbit, syuruk itu bersinar. Dua-duanya hampir beriringan. Seiring dengan naiknya matahari, seiring itu juga timbul cahaya matahari. Jadi kita pakai yang mana, Ustaz? Pakai tuluk apa pakai syuruk? Ya, sesuai dengan posisi bulan, matahari terbit, terbit fajar. Itu berarti sudah mulai kemunculan matahari. Cuman mataharinya belum timbul, cahaya merahnya sudah kelihatan duluan, mataharinya belum kelihatan. Nah, itu yang terbit fajar itu dengan tanda merah kelihatan di langit jar. Subuh, di tengah kegelapan subuh. Nah, baik, waktu duha itu adalah setelah matahari tinggi segala, itu duha. Nah, kemudian di dalam waktu ini ada dua wazifah, dua tugas, yakni dua pekerjaan yang tertentu di dalamnya. Wazifah yang pertama, pekerjaannya mengerjakan sembahyang sunat duha. Kapan nih? Waktu matahari sudah tinggi segala. Kita ndak bisa melihat segalanya ini pakai jam. Nah, jamnya sini tidak ada. Nah, di situ penting, termasuk waktu rencana Masjid Islamic Center mau bikin jam lama diusulkan. Artinya kalau bisa sekalian lengkap, waktu imsak, waktu subuh, waktu isyraq, waktu duha. Jadi tambah berapa ini? Selain 5 waktu jadi 8 waktu. Imsak, isyraq, duha. Tambahannya. Ulun kurang memperhatikan apa yang sudah terjadi itu. Jamnya sudah ada, cuman kurang perhatikan apa yang ditulis di situ. Sehingga ya mempermudah gitu, mempermudah. Baik, biasanya waktu duha itu bertambah berapa ya? Bertambah berapa? 1,5 jam kayaknya. Iya kah? 1,5 jam dari awal waktu subuh, atau setengah jam dari terbit matahari syuruk. Isyraq dengan duha lain lagi, lebih mundur lagi duha. Kalau kita bubar dengan jam itu kelamaan. Dengan jam duha baru bubar, kelamaan. 6:30. 6:30 lebih baru bubar, kurang lebih lah 6:30, kelamaan. Nah, sudah waktunya, biar mudah nih, artinya kita menyesuaikan waktu. Kita berada di posisi waktu yang mana? Apabila terbit matahari naik segala, maka sunat ia sembahyang 2 rakaat. Dan waktu ini dinamakan waktu isyraq. Nah, ini artinya sebenarnya dalam wacana keilmuan, ada ulama yang menganggap sama
waktu isyraq dengan waktu duha. Tapi Imam Ghazali ndak, waktu isyraq khusus, waktu duha khusus. Nah, Imam Ghazali dari sisi tasawuf, yang lain dari sisi fikih. Nah, jadi ada yang menyamakan, ada yang membedakan. Kalau kita ini disamakan bahwa waktu duha yang matahari tinggi segala itu itu adalah awal waktu duha, awal waktu duha. Nah, dan dinamakan sembahyang duha pada waktu ini akan sunat isyraq pula. Artinya disamakan, waktu disebut duha iya juga, waktu isyraq iya juga. Nah, kata Imam As-Sahrawardi rahimahullahu ta'ala di dalam Awariful Awarif, ini nama kitab, sunat bahwa dibaca pada rakaat yang pertama sesudah Fatihah ayat kursi surahnya, dan pada rakaat yang kedua sesudah Fatihah amanar Rasul. Itu di dalam kitab itu apa surahnya? Yang ini. Waktu mengerjakan sholat sunat duha atau sholat sunat isyraq, rakaat pertama ayat kursi, rakaat kedua amanar Rasul sampai habis. Nah, dan adalah niat di dalam sembahyang ini syukur kepada Allah atas nikmatnya yang di dalam harinya dan di dalam malamnya. Motifnya mendorong kenapa harus melakukan salat sunat isyraq atau duha di awal waktunya, mensyukuri segala nikmat yang diterima di hari itu. Nah, niatnya usolli sunnata usolli rak'ataini sunnatal isyraq. Bisa juga usolli sunnatal isyraqi rak'ataini. Syukran lillah, karena bersyukur kepada Allah. Malah begitu niatnya. Kalau ulun biasa aja, usolli sunnatal isyraq rak'ataini, sudah gitu aja. Nah, sudah. Nah, terserah bacaannya. Artinya di dalam kitab Awariful Awarif ada arahan bacaannya kayak itu. Ulama memahami yang penting bagusnya ada surah yang dibaca sesudah surah Al-Fatihah. Artinya yang penting ada surah yang dibaca sesudah surah Al-Fatihah. Nah, yang penting ada surah yang dibaca itu pemahamannya surahnya bebas, yang mana yang bisa aja. Nah, gitu. Nah, sudah. Lalu di sini sunat dibaca sesudah 2 rakaat itu doa. Ulun sendiri tidak hafal, pokoknya berdoa. Nah, gitu. Kalau dari segi contohnya, Allahumma ini asbahtu la astati'u daf'a ma akrahu. Ya Allah, saya berpagi-pagi ini tidak sanggup menolak apa yang tidak saya sukai. Wala amliku ma arju, dan saya juga tidak bisa memiliki, mewujudkan apa yang saya harapkan. Wa asbahtu murtahinan bi'amali, pagi ini saya tergadai dengan amal saya. Artinya jadinya saya hari ini, nasib saya tergantung apa yang saya lakukan hari ini. Wa asbaha amri biyadi ghairi,
wa asbaha amri biyadi ghairi. Urusan saya, ketetapannya ada pada tangan orang lain, bukan saya yang menentukan. Maksud di sini tuh Allah gitu, bukan saya yang menentukan. Fala faqira afqara minni, maka saya nyatakan tidak ada orang yang paling fakir selain daripada saya. Allahumma la tushmit bi aduwi, Tuhan, jangan sampai musuh saya mencaci saya. Wala tasubbi sadiqi, jangan juga saya ini dijahati oleh kawan. Tasubbi, jangan juga saya dijahati kawan. Wala taj'al musibati fi dini, jangan jadikan musibah yang menimpa saya itu musibah pada bagian agama. Jangan itu yang ditimpakan kepada saya. Apa misalnya? Mudah berbuat dosa, itu musibah dalam agama. Wala taj'alid dunya akbar hammi, jangan juga ya Allah engkau buat dunia ini menjadi hal yang paling besar, menjadi duka cita saya. Jangan sampai dunia ini membuat saya ini paling berduka. Wala mablagha ilmi, jangan juga jadi puncak pengetahuan saya. Artinya hidup tuh cuma mikirkan dunia aja, tidak mikirkan akhirat. Nah, wala tusallid alayya man la yarhamuni, jangan ya Allah engkau kuasakan diri saya ini kepada orang yang tidak sayang kepada saya. Innaka ghafurur rahim, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Allahumma inni a'udzubika minadz-dzunubi allati tuzilu bihan ni'am. Nah, bagus. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa-dosa yang bisa menyebabkan hilangnya nikmat. Jadi ini ada pengakuan sekaligus harapan. Pengakuannya sadar bahwa dosa bisa menyebabkan hilang nikmat yang ada. Karena itu diakui, lalu itu juga yang diminta supaya tidak terjadi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa-dosa yang bisa menyebabkan hilang nikmat-nikmat. Tergantung, makin banyak dosa yang dilakukan, makin banyak nikmat yang hilang. Gitu. Wa a'udzubika minadz-dzunubi allati tujibu bihan niqam. Nah, dan aku berlindung kepadamu dari dosa-dosa yang pasti menyebabkan disiksa. Artinya kalau saya berdosa juga hari ini, jangan sampai saya tidak diberi kesempatan untuk bertaubat. Gitu. Nah, itu doanya. Ulun tidak hafal. Ya macam-macamnya doanya yang dipilih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, umum. Nah, sudah. Kata Imam As-Sahrawardi rahimahullah ta'ala, sunat pula daripada 2 rakaat yang pertama sesudah Fatihah, qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ada pilihan. Tadi surahnya ayat kursi dengan aman Rasul. Kata beliau bisa juga baca surah Al-Falaq. Di rakaat kedua qul a'udzu birabbin nas.
Dan adalah sembahyang yang kedua rakaat ini karena meminta peliharakan dengan Allah Ta'ala daripada kejahatan di dalam harinya dan malamnya. Lalu berdoa lagi. Ini tambahannya sholat seakan-akan sholat lagi yang lain. Kalau tadi sholat karena syukur, kalau ini sholat supaya minta jagakan diri dari segala hal-hal yang buruk. Nah, doanya ya minta perlindungan. Sekurang-kurangnya ya Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu. Atau ada juga yang menyebutkan Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa a'udzubika min dhiqil akhirah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesempitan di dunia dan aku berlindung kepadamu dari kesempitan di akhirat. Ada juga yang menyebut itu dibaca 10 kali sesudah sholat sunat duha tadi. Minta dilapangkan intinya, berlindung dari kesempitan hidup. Nah, sudah. Kemudian lagi, nah bagus. Karena doanya di sini doa minta perlindungan, bisa dengan Rabbana tadi, atau Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Nah, gitu. Dan lagi kata Imam As-Sahrawardi rahimahullah ta'ala, kemudian daripada itu maka sunat pula sembahyang 2 rakaat dengan niat istikharah. Nah, 3 macam dah. 3 macam sholat bagi yang kosong waktunya. Yang sibuk enggak, Tuhan tuh ngerti aja. Yang Tuhan marah, tidak ada kesibukan, tidak berbuat apa-apa, itu aja yang Allah marah. Kalau masih melakukan sesuatu, Allah tidak marah. Dan tidak bisa sama. Tidak bisa. Kita di sini, ini waktu yang afdal untuk beramal. Iya, sementara ada orang lain yang harus bekerja di saat itu. Tidak bisa disalahkan orang itu. Nah, tidak bisa. Ini waktunya yang afdal untuk sholat tahajud, jar. Ada orang yang harus bekerja di tengah malam sampai subuh, yang ya tidak bisa dipaksa. Yang ada hanya disempatkan, itu aja. Nah, jadi sebenarnya begitu. Yang ini orang yang tidak ada kesibukan, itu aja. Nah, sudah. Nah, kalau bisa, kapan mengerjakan salat sunat istikharah? Waktu habis sholat subuh. Nah, istikharah bagi segala perbuatan yang diperbuatnya di dalam sehari semalam itu. Istikharah itu apa artinya? Minta pilihan yang baik. Kalau aslinya minta dipilihkan yang baik dari 2 yang baik. Bingung nih milih nang mana nih sama-sama baik. Nah, kalau ini ndak, pokoknya hari ini ya Allah dengan sholat ini, pokoknya nang baik-baik aja nang ulun kerjakan hari ini. Atau yang baik-baik aja yang ulun terima hari ini. Nah, itu anunya, tujuannya. Nah, caranya sudah katanya sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Nah, sunat bacaannya apa istikharah itu? Di sini surah Al-Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun. Surah Al-Fatihah Qul huwallahu ahad. Nah, doanya ya kalau yang panjang itu bagus, kalau yang pendek bahasanya ya Allah pilihkan saya yang baik hari ini. Itu aja singkatnya. Pilihkan saya yang terbaik hari ini. Itu aja. Pilihkan saya yang terbaik hari ini. Itu intinya itu. Nah, kalau dengannya yang panjang itu ada bahasa negonya.
Ya Allah, saya minta pilihkan kepadamu karena saya tidak tahu apa-apa dan tidak tahu yang gaib-gaib. Ya Allah, saya minta pilihkan kepada Engkau karena saya tidak tahu ketentuan yang baik untuk saya. Ujung-ujungnya, kalau ini baik, mudahkan ya Allah. Kalau ini tidak baik, jauhkan saya darinya. Gitu. Kayak itu. Ujung-ujungnya, pilihkan saya yang terbaik. Itu, pilihkan saya yang terbaik. Nah, ini bagus. Doa seperti ini bagus. Artinya tuh bukan bertele-tele, langsung aja sudah to the point. Iya juga boleh, cuman kalau yang ada awal-awalnya tuh bisa menunjukkan kepada Allah ketidakberdayaan kita ini. Gitu. Model begini Tuhan senang. Model doa yang seperti ini tuh Tuhan senang. Baik. Lalu kullu qaulin wa amalin uridu fi hadzal yaum ij'al fihi khairan. Ya Allah, ucapan apa saja dan perbuatan apa saja yang saya inginkan hari ini, jadikan itu semuanya baik ya Allah. Itu inti dari salat sunat istikharah. Nah, terus gimana ini? Kalau tiga-tiganya agak susah kita. Sekalian aja 3 in 1 gimana? 2 rakaat tapi yang 3 ini. Nah, ya sudah. Artinya pilih doa yang menggabung semuanya. Pilih doa yang menggabung semuanya. Itu 3 in 1 bisa aja. Salatnya salat sunat isyraq, doanya salat sunat hajat, jadi aja. Nah, itu. Kemudian lagi sesudah itu, maka ia mengerjakan pekerjaan dunia yang menolongi bagi kehidupan dirinya atau bagi orang yang wajib atasnya nafkah. Suruh begawi juga. Setelah selesai sholat itu, kata Allah, mengerjakan pekerjaan dunia yang bisa menopang kehidupan dirinya atau yang bisa menopang menyelesaikan tanggung jawab nafkahnya kepada keluarga. Disuruh begawi. Jadi bukan karena sholat ini lalu membatasi bekerja, enggak. Suruhannya disempatkan. Disempatkan. Hendaklah ia keluar kepada pekerjaan dunianya tadi, jikalau tiada ada baginya pekerjaan yang demikian itu, maka kembali ia kepada wirid ibadahnya. Kalau memang harus ada tuntutan pekerjaan, silakan kerja. Kalau tidak ada, kata Allah, kata kitab ini, kembali lagi dah, lebih baik beribadah aja. Nah, kita ini pagi-pagi macam-macam. Ada yang melap mobil, ada yang memberi makan ayam itu di kampung. Ada yang duduk aja di pinggir sungai berselimut tapih. Ada yang makan di warung, ngopi, macam-macam Nah, itu. Ada junong nyetel dangdut nyaring di gambaran ng kehidupan bahari di kampung kayak itu. Nah, ada yang asik manu burung, ada juga macam-macam Nah, semuanya baik
Semuanya baik-baik aja, baik. Karena ini mengurusi urusan hidup diri sendiri atau hidup hewan yang dipelihara, bagus saja, tidak jadi masalah. Nah, apabila matahari naik sekedar 1/4, nah kayak apa nih? 24 jam bagi 4, berarti sampai sudah hampir jam 9. Nang setengah harinya tuh nah. Setengah hari, sehari, sesiangan tuh bagi 4. Nah, maka sembahyang ia 4 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat. Karena Sayyidina Ali karramallahu wajhah bahwasanya Nabi SAW sembahyang, kata Imam Sayyidina Ali, Nabi itu sembahyang 6 rakaat di dalam 2 waktu. Nabi mengerjakan 2 rakaat tapi waktunya dibagi 2, yaitu apabila naik matahari setengah galah yang tadi, Nabi sholat 2 rakaat dulu, terus nanti naik lagi mataharinya, artinya di waktu nang jeda nih, nah sekitar jam 9 kah, jam 8 kah, maka beliau nambah sholat sunat 4 rakaat lagi. Jadi untuk keterangan ini berarti 6. Artinya kita bang kayak apa? Boleh setelah mengerjakan isyraq tadi, duha di awal tadi, nanti sholat lagi. Nah gitu, boleh nanti sholat lagi. Nabi begitu. Nah, lalu kata Imam Al-Ghazali, adalah waktu sembahyang duha yang afdal. Ini adalah waktu sembahyang duha yang afdal. Jam 9 kah, jam 8 kah, itu yang afdal. Nah, posisi kita kalau orang bekerja di tempat kerja, bisa sudah di kantor ini. Nah, terus kayak apa? Bagus di samping meja kerja kita sholat, supaya tempat kerja kita berkah, bagus dimanfaatkan. Nah, lalu berikutnya, nah sampai kapan habis waktu duha? Sampai sebelum gelincir matahari, sampai sebelum waktu zuhur tiba, kan panjang waktunya. Kata Syekh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, beliau nukil dari sebagian ulama, dibaca pada rakaat pertama sembahyang duha itu wasyamsi wadduhaha, rakaat yang kedua wadduha, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Ada petunjuk surah kalau mau mengikuti hadis. Kemudian lagi ini jika dikerjakan 2 rakaat. Jika dilebihnya daripada 2 rakaat, sunat dibaca pada tiap-tiap 2 rakaat qul ya ayyuhal kafirun. Nah, jadi juga bila 2 rakaat saja, anjuran beliau surah wasyamsi dengan surah wadduha. Tapi bila lebih dari 2 rakaat, sebutannya di sini sunat dibaca pada tiap-tiap pada tiap-tiap 2 rakaat. Jadi 2 rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun dan al-ikhlas, berdiri pulang habis qul ya ayyuhal kafirun dan al-ikhlas lagi. Itu aja surahnya, kalau lebih dari 2 rakaat. Nah, tuh. Berarti bila banyak jumlah rakaatnya, di sini ditawarkan surahnya tidak harus panjang. Tapi bila 2 rakaat aja, dipanjangi surahnya aja.
Jadi nilai pahalanya itu jadi kurang lebih. Nah, adapun sekurang-kurang sembahyang duha berapa? Nah, sudah dulu sekurang-kurangnya 2 rakaat. Sebanyak-banyaknya yang sedang itu 8. Paling banyaknya sudah 12. Ulun bisanya berapa? 2 atau 4 itu aja. Itu gen sukurbannya sudah kawa. 2 atau 4. Ya kebanyakannya 4. Itu. Pokoknya sebisanya disempatkan. Kemudian maka menyebut hadis Nabi SAW dengan isnad masalah keterangan tadi. Nah itu sudah. Lalu kesimpulan dari waktu duha yang pertama tadi, setahu ulun tuh ada 3. Nang isyraq nih, yaitu ada pendapat ulama yang persis di waktu isyraqnya. Satu pendapat. Pendapat yang kedua tambahi lagi 5 menit jar. Pendapat yang ketiga sama akan aja dengan waktu maghrib. Itu kurang lebih 10 menit biasanya tambahannya. Nah, kenapa jadi begitu? Nang tambah 10 menit sudah tidak ada khilafnya, tidak ada perselisihan pendapat. Tapi nang di awal waktu persis itu ada perselisihan pendapatnya. Perselisihan pendapatnya itu kan waktu yang terlarang untuk sholat jar. Karena ada hadis jangan sholat waktu matahari lagi naik. Itu menyerupai penyembah matahari. Alasannya. Tapi ada juga memahami kita sholat di situ bukan karena itu, tapi karena memang waktunya sudah mulai sudah sampai. Buktinya hadis berbunyi, siapa yang sholat berjamaah lalu duduk berzikir sampai terbit matahari itu sudah sampai terbit matahari. Nah hadisnya itu sampai kata-kata terbit matahari, bukan sampai naik matahari, sampai terbit matahari. Nah itu yang dipakai. Nah ulun memakai 3-tiganya. Bisa di awal, bisa nambah 5 menit, bisa nambah 10 menit. Tergantung keadaan, tergantung situasi. Kenapa? Menghargai semua pendapat. Menghargai semua pendapat. Yang paling selamat memang yang bertambah 10 menit dari segi waktu ibadah. Tapi ini cocok bagi orang yang tidak buru-buru untuk bekerja. Nah, cocok bagi orang yang tidak buru-buru untuk bekerja. Nah, termasuk tuntutan bagi ibu-ibu. Ini kalau lambat boleh ke rumah karena di rumah kacau. Tidak harus menunggu sampai waktu duha. Sebisanya aja enggak apa-apa, biasa aja. Nah, itu daripada tok pintu bukain lawang. Soalnya bunyi piring nang berbunyi ting. Wah, anak makanan. Misalnya. Nah, itu sudah, itu masalah waktu setahu ulun itu, dan semuanya ada keterangannya ulun tahu. Selanjutnya tinggal milih aja. Kemudian tugas yang kedua, pekerjaan yang kedua, berbuat baik kepada manusia. Nah itu berarti ini disuruh tadi soleh untuk diri sendiri, hubungannya dengan Allah. Sekarang menjadi orang soleh secara sosial, bermasyarakat. Nah suruhannya kayak itu, kada egois orang sufi, kada tahu siapa-siapa, kada tahu orang, kada. Nah
berbuat baik kepada orang. Ya, kalau ada yang perlu dijenguk karena sakit, dijenguk. Kalau ada yang meninggal, diantar ke kubur, nah diantar. Kalau ada orang yang kesusahan, ditolongi. Nah, kalau ada ilmu, bisa dihadiri. Bila ada orang perlu haji sama kita, bisa dikabulkan. Pokoknya hubungannya dengan orang lain. Nah, dengan orang lain sesuai dengan situasi yang ada. Nah, kemudian jika tidak ada apa kayak apa? Tidak ada yang semua tadi kada ada. Yang orang sakit yang jenguk tidak ada juga. Orang meninggal kada ada juga. Orang minta hajat kada ada juga. Pengajian kada juga kayak apa? Bebuli kayak pulang bahasa lanjut. Intinya kok begitu? Pembagian waktu ini intinya arahan cara mengisi waktu supaya tidak berlalu sia-sia. Jadi yang mudah-mudah aja kita nih, yang mudah-mudah. Kalau bisa sebelum subuh sudah bangun. Untuk apa? Yang menyempatkan sholat sunat tahajud 2 rakaat dan sholat sunat witir 2 rakaat. Dikit banget nih sembahyangnya. Kalau perlu, kalau begitu tidak banyak-banyak waktu. Tergantung mau mengerjakan apa sebelum subuh. Sekurang-kurangnya itu. Ada waktu sedikit dari itu, baca istighfar di waktu yang sebelum subuh tadi itu. Nah, baca istighfar. Sudah subuh, apa nih bila sudah subuh? Nang jangan tidak sholat sunat qobliyah subuh. Nah, habis dah, apalagi tergantung keadaan. Ada waktu kosong ikut baca wirid. Ada waktu kosong kalau mau ikut pengajian. Kalau tidak ada, tidak apa-apa, tinggalkan. Tidak apa-apa. Tuhan ngerti aja. Ulang, yang Tuhan cela itu yang tidak ada kesibukan, tidak ada melakukan apa-apa. Itu aja. Artinya betul-betul waktunya sia-sia. Itu aja yang Tuhan tidak kehendaki. Yang kita pelajari ini apa? Hanya istilahnya ilmu yang menyampaikan ilmu alternatif. Pilihannya apa kalau di situ. Nah, selesai. Itu aja. Waktu habis ketika terbit ketika matahari naik segala sampai zuhur, itu isinya kan kada banyak-banyak ibadah yang macam-macam kada ada. Dari terbit matahari nang segala sampai zuhur, isinya itu aja. Sembahyang duha 2 terserah aja, paling kurang mau banyak mau sedang 8. Kata Ustadz Mansur dulu tuh, biar sampai terbuka pintunya. Kalau 2 aja dapat kuncinya aja. Kalau 2 lagi 4 ke pintunya aja. Kalau 2 lagi cek memutarnya aja. Kalau 2 lagi membukanya. Nah, itu kata beliau. Ya, boleh aja, sah saja memahami seperti itu. Bagus saja. Nah, baik, nah sepertinya waktunya juga sudah sampai nih. 5 menit pas. Ulun cukupkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat seiring dengan taufik dan hidayah Allah. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan. Kita semua diberikan seluruh kebaikan dunia dan akhirat dan tidak dimatikan kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihatin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم امنن علينا بما مننت على لطاعتك وعلى عبادك الصالحين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Salam.